Nathan, aku mau nanya nih soal gaji di Prancis. Iya. Kira-kira gaji paling kecil atau istilahnya UMR itu berapa sih di Prancis, Tan? Oh, gaji paling kecil di Prancis itu disebutnya SMIC. Itu sekitar 1.400 euro bersih ya netnya. Terus kalau aku perinciin itu sekitar 10 euro per jam ya. Terus ya itu gaji UMR di sini rata-rata. Aku ngomong rata-rata ya. Tapi in general yang kebanyakan orang kan di sini gajinya UMR SMIC. Kira-kira dengan gaji segitu cukup nggak ya untuk kehidupan sehari-hari? Tergantung kamu. Sayang, tanganmu jangan keluar-keluar, Edgar. Dengan gaji SMIC untuk tinggal sendiri itu tuh minim banget ya. Tapi kalau kamu hidup dengan gaji yang sangat minim, kamu, yang aku dengar, kalian bisa dapat bantuan dari pemerintah. Misalnya bantuan untuk tempat tinggal, keringanan biaya, atau ada tempat tinggal yang khusus untuk orang yang berpenghasilan minim. Nah, kalau misalnya kita bekerja nih, Tan, Ya. kira-kira benefit apa aja sih yang bisa didapat selain dari gaji yang kita dapat ya? Kalau kita kerja, ya benefitnya itu misalnya asuransi masuk. Tapi walaupun asuransi masuk, kita nggak bisa ngandelin hanya asuransi dari pekerjaan. Misalnya pekerjaan asuransi dia cuma mengcover hanya misalnya 50%. Terus kalau kita mau asuransi kita lebih oke lagi, kita tambahin lagi asuransi dari pribadi. Supaya apa? Supaya misalnya kalau pas reimburse ke dokter, pas reimburse untuk kacamata atau apa gitu loh ya, reimbursannya lebih banyak. Jadi kita nambah lagi di asuransi yang dari kantor itu kita tambahin lagi gitu loh. Kalau dari kantor 50%, kita bayar lagi 50% lagi supaya reimbursan kita bisa lebih banyak. Itu benefit yang pertama, itu asuransi. Benefit yang kedua, biasanya kalau kita kerja itu dikasih uang makan atau tiket restoran ya. Itu benefit kedua. Terus cuti kesini ya? Iya. Wait, cuti. Terus apa lagi ya keuntungannya? Ya kalau kerja kita pasti dapat pensiun. Walaupun untuk orang asing, semua orang asing yang bisa kerja di sini secara legal, mereka berhak mendapat pensiun sama seperti orang Perancisnya. Nah, kalau misalnya masalah cuti nih, Tan, gimana sih sistemnya di Prancis? Kalau cuti sama ya seperti orang Indonesia, perusahaan itu wajib memberikan cuti. Cuman kalau misalnya, kalau aku beda ya, karena aku kurang beruntung, aku nggak pernah dapat kontrak kerja yang tahunan. Aku kerja tuh cuman 7 bulan. Kalau kita walaupun hanya kontrak kerjanya yang berjangka pendek, itu juga tetap ada hak untuk cuti. Dan cuti kita itu ya diberikan kalau aku tuh di akhir kita kerja biasanya. Jadi cutinya itu diuangkan gitu ya, Tan, maksudnya? No, kalau aku sendiri, kalau aku personal, aku dikasih jatah untuk cuti. Nggak pernah dikasih uangnya sih, aku dikasih jatah cutinya aja. Tapi ntar aku tanya deh sama teman-teman aku yang kerja kontraknya tahunan. Ini menarik karena aku juga nggak pernah kepikiran tentang itu sih. Jadi menurut Tante, bekerja di Prancis itu recommended nggak? Atau buat perlu aku mempertimbangkan negara lain? Kalau buat aku, kalian masih muda, kalian belum berumah tangga, recommended banget kerja di luar negeri. Karena apa? Dari segi materi itu lebih menarik kerja di luar negeri ya. Terus bisa nabung kan pulang ke Indonesia seperti itu.
Terus ya hidup di sini namanya imigran ya, ya hidup sederhana lah, nggak usah ngikutin seperti orang sininya kalau mau nabung gitu loh ya. Terus tapi kalau kalian cari kepuasan materi, tapi kalau mau mencari kepuasan batin, mendingan kerja di Indonesia. Karena kalau kerja di Perancis itu orang Indonesia suka sedih. Karena di sini tuh kerjanya kerasnya minta ampun. Harus multitouch, semua harus dipegang, semua harus bisa, semua harus dihandle sendiri. Makanya banyak orang yang stres karena ya itu terlalu banyak tanggung jawabnya. Kalau kalian mau yang relax aja ya di Indonesia. Ini serius loh aku bilang. Bagi tips dong Tan buat teman-teman yang mungkin pengen berkarir di Prancis sebelum masuk terjun ke dalamnya. Kuasai bahasa. Tanpa kamu menguasai bahasa tuh nggak mungkin kamu bisa kerja dengan baik, karena base-nya kalau orang kerja itu komunikasi. Nggak mungkin kalian bahasa Inggris di Perancis, nggak bakalan diterima ya kalau cuma bisa bahasa Inggris. Harus bahasa Perancis juga, and then second language bahasa Inggris. Terus kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang ya at least bahasa tubuh itu sangat sangat apa tuh namanya, sangat penting. Mangguk-mangguk, wi no bahasa tubuh. Terus apa lagi ya? Oh ya, harus fisik dan mental kuat. Karena keras. Kalau aku bilang tough, bener-beneran deh, keras banget kehidupan di sini. Ada kata-kata terakhir nggak Tan? Buat kata-kata terakhir, kalau kalian punya kesempatan untuk maju, jangan pernah takut. Kesempatan tuh nggak pernah datang 2 kali, so begitu ada langsung tangkap. Apalagi kalian masih muda, nggak pernah ada ruginya. Pasti jadi untung kalau itu pengalaman gitu loh. So kalau kamu punya kesempatan datang ke Eropa, take it. Kalau kamu nggak ngambil, orang lain yang akan ambil. Voila. Oh ya, penutupannya aku cuma mau bilang makasih udah nonton video aku. And then kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gitu loh. Makasih ya, and see you di kesempatan video yang akan datang. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Ini kesini kan Stan? Enggak. Tuh, salah.